Ustaz, bagaimana ciri-ciri bahwa kita selamat dari ujian harta? Saat rezeki kita telah dicukupkan, kita tetap berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian Allah memudahkan urusan kita dan melapangkan rezeki kita dari berbagai arah. Maka apakah selama saya masih menjalankan ketaatan kepada Allah adalah tanda bahwa saya selamat dari ujian harta yang melalaikan saya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, jika makna dari ketaatan adalah ketaatan secara utuh, dan di antara ketaatan secara utuh adalah harta itu didapatkan dengan cara yang halal dan dialokasikan atau digunakan di dalam ketaatan kepada Allah SWT, dan hak harta itu ditunaikan seperti dibayarkan zakatnya. Karena seringkali banyak orang berpikir kalau yang penting kalau dia sholat lalu dia bantu ini atau misal bangun masjid atau umrah atau haji maka dia aman. Padahal hartanya diambil dari jalan yang haram, lalu juga di sisi lain dialokasikan untuk hal yang haram. Ya nggak bisa demikian. Makanya setiap nikmat itu mengundang konsekuensi, mengundang tanggung jawab. Orang yang dikasih 100.000 berbeda dengan orang yang dikasih 1 juta. Orang yang dikasih 1 juta berbeda dengan orang yang dikasih 100 juta oleh Allah. Orang yang dikasih 100 juta berbeda dengan orang yang dikasih 1 M. Tanggung jawabnya beda. Jadi jangan disamakan. Dan di antara yang perlu kita renungkan dalam masalah ini adalah surat An-Nur ayat 37. Ketika Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijal di sana sifat rujulah. Rujulah kalau bahasa kita ini sifat kesatria. Ini bukan tentang gender tapi sifat kesatria yang seharusnya lebih dimiliki laki-laki sebelum wanita. Jadi rijal, orang-orang yang bersikap kesatria adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis mereka, oleh akad transaksi mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari sholat dan membayar zakat. Mereka takut suatu hari di mana hati dan penglihatan itu digoncang oleh Allah. Nah, kalau kita bisa sampai titik ini maka insya Allah kita aman. Jadi harta kita, bisnis kita, akad-akad kita tidak melalaikan kita dari mengingat Allah secara utuh. Mengingat Allah sehingga kita mengatakan tidak pada maksiat. Mengingat Allah sehingga kita menjaga diri kita walaupun gak ada yang lihat. Dan menegakkan sholat kalau sholat khusyuk. Bukan hanya sekedar sholat. Tapi kalau dia sholat dengan kekhusyuan. Dan membayar zakat. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala.